Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu adik-adik yang duduk di kelas 2 untuk membahas soal pupena Ayo Belati yang ada di tema 1 hidup rukun, yaitu sub yang ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka halaman 41 adik-adik. Di situ ada Ayo Berlatih bahasa Indonesia. Saya baca dulu ya adik-adik ya. Nomor 1, istilah titik-titik dengan kata-kata yang tepat. A, titik-titik bukumu ke dalam tas. B, titik-titik soal di bukumu. C, dengan titik-titik dengan tertib. Jawabnya A adalah masukkan. B, kerjakan. C, berbarislah. Kemudian di halaman 42 lanjutannya yaitu nomor 2. Bacalah percakapan berikut, tulislah kalimat yang berisi perintah. Setelah dibaca, kalimat perintahnya adalah A, masuklah ke dalam kelas. B, duduklah di bangku kalian masing-masing. Kemudian masih di halaman 42, di sini ada Ayo Berlatih SBDP nomor 1. Alat tulis yang dapat digunakan untuk menggambar adalah titik-titik dan titik-titik. Jawabnya adalah pensil dan penghapus. Nomor 2, media gambar contohnya adalah titik-titik dan titik-titik. Jawabnya adalah kertas dan kain. Nomor 3, gambar yang dibuat dengan cara membayangkan atau menghayal disebut. Jawabnya adalah gambar imajinatif. Selanjutnya kita ke halaman 44 adik-adik. Di sana ada soal Ayo Berlatih matematika nomor 1. Hitunglah penjumlahan bilangan berikut dengan kubus satuan. Yang A 134 ditambah 177, yang B 158 ditambah 106, dan yang C 237 ditambah 268. Nah, ini jawabnya adik-adik, silakan adik-adik salin. Kemudian yang B jawabnya adalah ini, silakan adik-adik salin. 158 tambah 106. Dan ini adalah jawaban yang C adik-adik, silakan disalin. Ini kotak satuan kubusnya, kemudian ini. Kemudian nomor 2, hitunglah penjumlahan berikut dengan cara bersusun panjang. A 134 seperti tadi ya adik-adik ya pertanyaannya. Jawaban yang A adalah seperti ini adik-adik, caranya silahkan dilihat dan disalin. Kemudian yang B adalah seperti ini. Dan yang C adalah seperti ini adik-adik. Dan nomor 3, hitunglah penjumlahan berikut dengan cara bersusun pendek. 450 ditambah 275, 329, A, B, C, D. Soalnya sudah saya taruh di sini adik-adik. Nah, silakan adik-adik lihat. Yang B, yang C, dan yang D. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 45. Di sana ada soal Ayo Berlatih bahasa Indonesia. Bacalah teks di bawah ini. Kemudian setelah dibaca, garis bawahilah kalimat perintah dalam teks di atas. Bacalah kembali kalimat perintah tersebut. Kalimat perintah yang ada di kotak di teks itu adalah ada 2 adik-adik, yaitu yang pertama, buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Jangan lupa tanda serunya adik-adik. Kemudian kerjakan dan berdiskusilah dengan teman sekelompokmu. Untuk nomor 2, guru akan memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. Pekerjaan rumah harus dikumpulkan hari berikutnya. Buatlah kalimat perintah yang akan diucapkan oleh guru. Kurang lebih kalimat perintahnya adalah kerjakan PR ini di rumah dan kumpulkan besok. Sekarang di halaman 46 ada kinerja praktik adik-adik, menceritakan pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Nomor 1, ceritakanlah pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila di sekolah. Dan yang nomor 2, ceritakanlah pengalamanmu menerapkan sila kedua Pancasila di sekolah. Penerapan sila pertama di sekolah yaitu sebelum belajar, saya dan teman-teman di kelas berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa bersama-sama dipimpin oleh ibu guru. Nomor 2, ketika istirahat, saya melihat teman saya diam termenung. Dia sedih karena dia lupa membawa uang jajan. Jadi saya bagi makanan saya dengannya. Dia mengucapkan terima kasih. Sekarang ada Ayo Berlatih bahasa Indonesia di halaman 47. Adik-adik, bacalah teks percakapan di bawah ini, jelaskan makna kalimat perintah tersebut. Tuliskan kalimat perintah yang ada pada teks percakapan tersebut. Jawabnya adalah yang pertama, duduklah di tempat masing-masing. Artinya ibu guru memerintahkan agar murid duduk di tempatnya masing-masing. Kemudian keluarkanlah buku dan alat gambar kalian. Artinya ibu guru memerintahkan kepada murid agar mengeluarkan buku dan alat gambar yang telah dibawa. Kemudian duduklah di tepi lapangan. Artinya ibu guru memerintahkan Tiwi pada cerita tadi agar duduk di tepi lapangan.
Kemudian di halaman 49 ada ayo berlatih matematika nomor 1. Hitunglah pengurangan berikut dengan menggunakan kubus satuan A sampai C. Sudah ada jawabannya di sini adik-adik. Nah, yang A adalah ini adik-adik, 139 dikurang dengan 40, berarti yang dicoret adalah 4 batang dan ininya 47 maksudnya ya. Batangnya dicoret 40 dan satuannya dicoret 7. Sehingga hasilnya adalah 92. Untuk yang B silakan adik-adik lihat dan salin seperti ini. Kemudian bawahnya dilanjutkan seperti ini. Adapun yang C seperti ini bentuknya. Kemudian dilanjutkan bawahnya seperti ini. Kemudian matematika, hitunglah pengurangan berikut dengan cara bersusun panjang. Jawaban A sampai C sudah saya salin di kertas. Cara panjang jawabnya adalah ini adik-adik. Seperti yang tertera, yang B 278 dikurang 178. Kemudian yang C 258 dikurang 155. Kemudian nomor 3, hitunglah pengurangan berikut dengan cara bersusun pendek. Dari A sampai D, jawabannya sudah saya hitung di sini. Yang A 125 hasilnya, yang B 157, yang C 249 dan yang D 426. Kemudian di halaman 50 ada soal ayo berlatih SBDP. SBDP atau apa nih? Ya, SBDP. Yang pertama, buatlah huruf-huruf berikut di buku gambarmu. Kemudian yang A, huruf manakah yang memiliki garis lurus saja, garis lengkung saja, garis zigzag saja dengan garis berlombang. Kemudian huruf manakah yang memiliki dua jenis garis, garis apakah itu? Jawabannya adalah ini ada yang 1A yang lurus saja adalah A, T, W, X, N, Y, Z sama V. Yang merupakan garis lengkung saja adalah C. Kemudian zigzag saja adalah Z. Kemudian yang bergelombang adalah S. Kemudian yang E dua garis. Yang dua garis ya lurus dan lengkung yaitu D, huruf D dan huruf P. Kemudian kita lanjut ke halaman 51 ada ayo berlatih bahasa Indonesia nomor 1. Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar berikut. Ada gambar orang sedang berolahraga. Nomor 2, tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar di sekolah dengan rapi. Jawabannya adalah ikutilah contoh gerakan. Kemudian rentangkan tanganmu. Yang nomor 2, luruskan barisan. Kerjakan tugas ini di bukumu. Sekarang ada ayo berlatih di halaman 54 adik-adik PPKN. Berilah tanda centang atau checklist untuk perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nomor 1, berteman tanpa membeda-bedakan, berarti ini adalah sesuai adik-adik. Kemudian senang menonton pertunjukan tari tradisional, ini juga sesuai. Kemudian 3, mengajak bermain dengan teman yang berbeda suku, ini juga sesuai. Semuanya sesuai adik-adik. Nomor 2, Dedi mempunyai teman yang tunawicara. Dedi menghargai temannya itu seperti Dedi menghargai temannya yang lain. Apakah sikap Dedi menunjukkan pengalaman sila ketiga Pancasila? Berikan alasanmu. Jawabnya adalah iya, karena sikap Dedi yang tidak membedakan teman dan tetap mau berteman. Baiklah, sekarang kita ke halaman 56 ada ayo berlatih PPKN lagi adik-adik ya. Yang pertama, berilah tanda centang untuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ini ada berdiskusi untuk menentukan museum yang akan dikunjungi. Betul, centang adik-adik. Kemudian mengambil pendapat paling banyak untuk mengambil keputusan, centang. Menerima saran dari teman saat berdiskusi, centang juga. Tiga-tiganya dicentang adik-adik. Kemudian berilah tanda centang untuk perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Melaksanakan kerja bakti, centang. Belajar dengan rajin untuk meraih prestasi, centang. Kemudian melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam juga dicentang. Nomor 3, ceritakan pengalamanmu yang menunjukkan sila keempat Pancasila di sekolah. Kemudian nomor 4, ceritakan pengalamanmu yang menunjukkan sila kelima Pancasila di sekolah. Pengalaman sila keempat, saat liburan sekolah tiba, murid di kelasku bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan liburan. Pilihan terbanyak adalah pilihan tempat liburan yang akan dituju. Kemudian nomor 4, sila kelima. Desa di sekitar sekolahku terjadi tanah longsor, sebagian rumah warga tertimbun. Kami para siswa dan guru mengumpulkan sumbangan yang bisa agar bisa meringankan beban korban tanah longsor tersebut. Kemudian lanjut di halaman 57 ada ayo berlatih matematika. Yang pertama, di perpustakaan sekolah terdapat 473 buku.
Buku tersebut dipinjam siswa sebanyak 156. Berapa sisa buku di perpustakaan? 473 dikurang 156. Adik-adik ya caranya. Hasilnya adalah 317 buku adik-adik. Pak Guru mempunyai 381 lembar kertas, sudah digunakan sebanyak 95 lembar. Berapa sisa kertas Pak Guru? Tinggal dikurangkan aja ya adik-adik ya. 381 dikurang 95 sama dengan 286 kertas. Nomor 3, Lala mempunyai 225 lembar kartu, diberikan pada Sita 80 lembar dan Mirna 74 lembar. Berapa sisa kartu Lala? Silakan dikurangkan adik-adik. 225 dikurang 80 hasilnya adalah 145. Kemudian dikurangkan lagi dengan 74, hasilnya adalah 71 kartu adik-adik. Kemudian masih di halaman 57 ada soal ayo berlatih bahasa Indonesia. Pertama, garis bawahi kalimat perintah pada teks lagu berikut lalu tuliskan makna kalimat tersebut. Jawaban yang pertama adalah rajinlah selalu, tentu kau dapat jawabannya adik-adik. Kemudian di sini ada penugasan adik-adik. Penugasan, perhatikan nama-nama permainan tradisional berikut. Yang A, menurutmu permainan manakah yang hanya dapat dilakukan secara berkelompok? Jawabnya adalah gobak sodor, petak umpet, engklek. Ya, itu aja adik-adik. Galasin. Kemudian B, sikap kerjasama dalam permainan menunjukkan sila keberapakah dalam Pancasila? Jawabnya adalah sila ketiga ini adik-adik. Yang C, dapatkah kalimat perintah digunakan saat bermain kelompok? Jawabnya ya, bisa. Yang D, tuliskan 3 kalimat perintah yang dapat digunakan. Kerjakan itu tugasmu. Ini contohnya adik-adik, larilah dengan cepat, hitunglah sampai angka 20, cepatlah bersembunyi. Kemudian sekarang kita ke halaman 59, ada latihan soal subtema 3 adik-adik ya. Bahasa Indonesia dulu. Nomor 1, kalimat berikut yang termasuk kalimat perintah adalah, jawabnya adalah A, jagalah kerukunan dengan teman di sekolah. Nomor 2, ciri kalimat perintah adalah diakhiri tanda, jawabnya seru. Nomor 3, buatlah 2 contoh kalimat perintah yang diucapkan di sekolah. Jawabnya adalah berbarislah dengan tertib, kemudian kerjakan soal di bukumu. SBDP, alat berikut yang tidak dapat digunakan untuk menggambar kertas adalah, jawabnya C, kapur. Huruf di samping menggunakan jenis garis Z, ini adalah garis, jawabnya adalah C, zigzag. Kemudian nomor 3, apa yang harus dipersiapkan ketika membuat gambar imajinatif? Jawabnya adalah buku gambar, alat tulis, dan alat untuk mewarnai gambar. Sekarang matematika, hasil penjumlahan berikut yang benar adalah, jawabnya adalah yang C adik-adik. Kemudian yang nomor 2, hasil pengurangan berikut yang terbesar adalah, jawabnya yang C juga. Nomor 3, diketahui 125 ditambah berapa? Hasilnya 300. Bilangan yang tepat untuk mengisi kotak kosong adalah, jawabnya 175 adik-adik. Kemudian nomor 4, Komang mempunyai buku cerita sebanyak 155 buah. Fitri mempunyai buku cerita lebih banyak 35 buah dari Komang. Berapa jumlah buku Komang dan Fitri? Berarti buku Komang 155, buku Fitri 155 ditambah 35 sama dengan 150. Jika ditambahkan semuanya hasilnya 345 buah adik-adik. Nomor 5, di sekolah Dedi terdapat 153 siswa laki-laki. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 25 orang. Berapa banyak siswa perempuan? Laki-lakinya 153, selisihnya 25, perempuannya berarti 128 orang. Sekarang PPKN, Dedi dan teman-teman sedang mengumpulkan dana untuk temannya yang mengalami musibah. Bunyi sila yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah A, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 2, perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah B, berteman dengan siswa yang berbeda suku. Kemudian nomor 3, menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi merupakan penerapan Pancasila. Sila keempat, tuliskan contoh pengamalan sila ke-1 atau pertama Pancasila di sekolah. Jawabnya adalah berdoa sebelum belajar. Kemudian nomor 5, tuliskan 3 sikap yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila di sekolah. Jawabnya adalah melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik.
berbagi makanan dengan adil pada teman, melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Baiklah adik-adik, sampai di situ aja perjumpaan kita kali ini di video untuk membahas subtema 3 dari kelas 2 dari tema 1 adik-adik yang berjudul Hidup Rukun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, silahkan di subscribe jika bermanfaat video ini untuk Anda. Kemudian jangan lupa untuk di like dan di share kepada teman-teman yang masih mengalami kesulitan untuk mengisi buku pena jilid 2A tema 1 Hidup Rukun. Terima kasih dan sampai jumpa.